Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Rahma dari Fakultas Psikologi Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Gestalt yang dikemukakan oleh Wolfgang Kohler. Adalah salah satu kontribusi penting dalam aliran psikologi Gestalt. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman pola dan struktur dalam proses belajar. Menurut teori belajar Gestalt, individu cenderung mencari makna dan pola dalam pengalaman mereka. Mereka mengorganisir informasi yang diterima menjadi kesatuan yang lebih besar dan berarti. Kohler percaya bahwa belajar terjadi melalui pemahaman dan pengorganisasian informasi, bukan melalui akumulasi stimulus respon seperti yang diajukan oleh teori belajar behavioristik. Kohler melakukan penelitian dengan menggunakan simpanse sebagai subjek penelitian. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa simpanse menggunakan pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih kompleks daripada yang diajarkan oleh teori behavioristik. Contoh, dalam salah satu eksperimen, Kohler menempatkan pisang di luar jangkauan simpanse dan memberikan simpanse satu tongkat yang dapat digunakan untuk mencari pisang tersebut. Simpanse dengan cepat menyadari bahwa untuk dapat menggunakan tongkat tersebut mencapai pisang menunjukkan pemahaman akan hubungan antara tongkat dan tujuan yang ingin dicapai. Dari penelitian, Kohler menyimpulkan bahwa belajar melibatkan pemahaman akan hubungan dan pola-pola yang ada dalam situasi. Ia juga menekankan pentingnya insight dalam proses belajar ini, yaitu pemahaman yang tiba-tiba dan menyeluruh tentang suatu masalah atau situasi. Salah satu contoh penerapan teori belajar Gestalt dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Dalam pendekatan ini, siswa diberikan masalah yang kompleks dan mereka diterapkan untuk menekankan solusi melalui pemahaman dan pengorganisasian informasi yang ada. Misalnya, dalam belajar matematika, siswa dapat diberikan masalah yang melibatkan pemecahan, persamaan, dan pemodelan situasi nyata. Dalam mencari situasi, siswa dapat mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam masalah tersebut. Selain itu, teori belajar Gestalt dapat diterapkan dalam pengembangan kreativitas dalam menciptakan karya seni atau solusi inovatif. Individu sering menggunakan pemahaman dan pengorganisasian informasi yang holistik. Mereka melihat hubungan antara elemen-elemen yang berbeda dan menciptakan suatu yang baru dan berarti. Dengan demikian, teori belajar Gestalt oleh Kohler memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana individu memahami dan mengorganisasi informasi. Dalam proses pendekatan ini menekankan pentingnya melihat keseluruhan, mencari pola dalam pengalaman belajar yang dapat diterapkan dalam pendidikan pemecahan masalah dan pengembangan kreativitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt secara keseluruhan. Secara keseluruhan, teori Gestalt yang dikemukakan oleh Wolfgang Kohler menekankan pentingnya pemahaman pola-pola dan struktur dalam proses belajar. Teori ini berbeda dengan teori belajar behavioristik yang mengemukakan bahwa belajar terjadi melalui akumulasi stimulus respon. Menurut teori Gestalt, individu cenderung mencari makna dan pola dalam pengalaman mereka. Mereka mengorganisir informasi yang diterima menjadi kesatuan yang lebih besar dan berarti. Kohler percaya bahwa belajar terjadi melalui pemahaman dan pengorganisasian informasi, bukan melalui rangsangan eksternal dan respon yang dihasilkan. Salah satu konsep penting dalam teori belajar Gestalt adalah insight. Insight adalah pemahaman yang tiba-tiba dan menyeluruh tentang suatu tentang suatu masalah atau situasi. Kohler percaya bahwa insight merupakan hasil dari pemahaman yang holistik dan mengorganisasian informasi yang kompleks. Insight dapat muncul ketika individu melihat hubungan antara elemen yang terlibat dalam masalah dan menemukan solusi yang kreatif. Kohler
melakukan penelitian dengan menggunakan simpanse sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, ia menemukan bahwa simpanse menggunakan pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih kompleks daripada yang diajarkan dari behavioristik. Contohnya, dalam satu eksperimen, Kohler menempatkan pisang di luar jangkauan simpanse dan memberikan simpanse satu tongkat yang dapat digunakan untuk mencapai pisang tersebut. Simpanse dengan cepat menyadari bahwa mereka dapat menggunakan tongkat tersebut untuk mencapai pisang, menunjukkan pemahaman akan hubungan antara tongkat dan tujuan yang ingin dicapai. Dari penelitian Kohler menyimpulkan bahwa belajar melibatkan pemahaman hubungan dan pola-pola yang ada dalam situasi. Teori belajar Gestalt juga menekankan pentingnya melihat keseluruhan dan mencapai pola dalam pengalaman belajar. Pendekatan ini diterapkan dalam pendidikan pemecahan masalah dan pengembangan kreativitas. Secara singkat, teori belajar Gestalt yang dikemukakan oleh Kohler menekankan pentingnya pemahaman pola-pola dan struktur dalam belajar serta pentingnya insight dalam pemecahan masalah. Teori ini memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana individu memahami dan mengorganisasikan informasi dalam proses belajar. Selanjutnya tuh ada beberapa eksperimen lagi tentang dari Wolfgang Kohler ini. Eksperimen yang tadi kan dia memberi satu tongkat, dan ada eksperimen kedua masih sama dengan eksperimen sebelumnya. Namun posisi pisang dibuat Wolfgang Kohler lebih tinggi dan simpanse diberi 2 tongkat karena sulit meraih pisang tersebut dengan satu tongkat. Maka simpanan tersebut menggabungkan kedua tongkat tersebut untuk meraih pisang. Ada eksperimen ketiga juga dianggap masih berkelanjutan dengan eksperimen yang kedua. Wolfgang merubah bentuk tongkat menjadi bentuk kotak dan simpanse menggunakan kotak tersebut untuk memanjat meraih pisang. Dan ada lagi eksperimen yang keempat. Wolfgang Kohler masih menggunakan simpanse dan pisang, yakni menambahkan kotak dalam sangkar dan menambah posisi pisang. Namun simpanse memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Dari penjelasan di atas tuh maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran dapat memberikan pengaruh positif, baik meningkatkan hasil belajar atau mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya tuh akan menjelaskan Wolfgang Kohler itu menulis buku berjudul Mentality of Apes. Kemudian di tahun 1929 ia kembali menulis buku berjudul Gestalt Psikologi. Wolfgang Kohler melakukan beberapa teori yang eksperimen yang tadi barusan saya jelaskan. Dia menjelaskan tentang eksperimen itu, dan dia melakukan eksperimen itu, dan saya sudah menjelaskan seperti apa. Nah, dari teori yang diciptakan oleh Wolfgang Kohler itu seperti kayak dia tuh kayak membuat kita tuh kayak pembelajaran itu tuh menjadi menyenangkan, menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan selaras dengan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik sebelumnya menjadi lebih berkelanjutan, dan dia tuh kayak lebih luas lagi. Jadi dari kita bisa ngambil makna dan semuanya bermakna yang menyenangkan itu tuh kita bisa ngambil semua dari contoh-contoh eksperimen-eksperimen dilakukan oleh Wolfgang Kohler. Kita bisa belajar, ada tadi eksperimen yang pertama, eksperimen yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu membuat kita tuh maunya kayak kita harus mencapai sesuatu, apapun yang terjadi kita harus tetap berusaha bagaimana caranya kita harus bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan,
seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.